Di sini saya sudah membaca rekam medis pasien dan saya akan menyiapkan alat-alat yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada tensimeter dan juga stetoskop, lalu ada medline, ada hammer, ada termometer, ada pita lila, lalu ada doppler, timbangan, pengukuran tinggi badan. Lalu saya akan menggunakan hand wrap. Dan dilanjut dengan menggunakan handscoon. Lalu saya siap bertemu dengan pasien. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Titi? Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya cek dengannya terlebih dahulu ya Bu. Iya. Permisi. Oh iya betul. Ibu, perkenalkan saya perawat Priska yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil kepada ibu, mulai wajah, kepala, leher sampai dengan ekstremitas bawah. Apakah ibu bersedia? Siap. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sebelum saya mulai tindakan, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ada ya Bu, ya baik saya mulai ya Bu, jaga privasi pasien. Baik silakan Ibu, timbang dulu berat badannya Bu. Berat badannya 50 ya Bu, badannya 150 ya Bu, silakan Ibu duduk kembali Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital kepada Ibu. Apakah Ibu bisa bebaskan lengan yang sebelah kanan Ibu? Siap. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Mengecek suhu tubuh Ibu. Permisi ya Bu ya. Ibu, saya akan melakukan infeksi kepada wajah Ibu ya Bu ya. Sebelumnya apakah boleh maskernya dulu Bu? Suhu tubuhnya 36 derajat, ini normal ya Bu ya. Lalu saya akan infeksi wajah Ibu. Di sini untuk mukosa bibirnya bagus ya Bu ya, tidak ada sariawan dan wajahnya simetris, tidak ada kehitaman. Bu, ini saya akan menemukan atas Ibu. Ya Bu ya. Untuk gizi Ibunya 7 ya Bu ya, bagus. Lalu saya akan melihat konjungtiva Ibu. Permisi ya Bu ya. Bisa melihat ke atas Bu. Baik, konjungtivanya bagus ya Bu ya, tidak anemis. Lalu saya dari belakang ya Bu ya, mohon maaf. Saya di sini tidak ada bendungan vena jugularis ya Bu ya. Baik Ibu, di sini tidak ada pembesaran tiroid ya Bu ya. Untuk selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian payudara sampai ekstremitas bawah Ibu. Apakah Ibu bisa ngebed? Bisa. Mari Bu, saya bantu ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan payudara ya Bu ya. Permisi bajunya saya buka ya Bu ya. Lalu kita infeksi terlebih dahulu. Di sini bentuknya simetris ya Bu ya antara kanan dan kiri. Lalu untuk putingnya menonjol dua-duanya dan tidak ada pembesaran. Lalu tidak ada hiperpigmentasi. Setelah itu saya palpasi ya Bu ya. Permisi Bu. Apakah ada nyeri tekan Bu? Tidak ya Bu ya. Baik, jika tidak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen ya Bu ya. Permisi ya Bu, bagian kita tutup ya Bu. Lalu kita buka di bagian abdomen atau perut Ibu. Pertama kita infeksi terlebih dahulu, bentuknya simetris atau tidak, march atau tidak. Lalu adanya gravida atau tidak, ini tidak ada ya Bu ya. Lalu tidak ada bekas operasi sesar juga. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopard ya Bu. Untuk Leopard pertama kita letakkan kedua tangan di atas uterus, mengikuti bentuk dari uterus. Setelah itu teraba ras bulat bisa digerakkan, berarti itu adalah kepala bayi. Tetapi jika diraba pundus terasa penuh, tidak bisa digerakkan dan lebih besar, rasanya lunak, berarti itu adalah bokong bayi. Pemeriksaan Leopard kedua ini, kedua telapak tangan diletakkan di kedua sisi perut. Lalu kan dengan lembut teraba adanya bagian-bagian kecil yang tidak teratur dan mempunyai tonjolan, berarti itu bagian dari kaki, lengan atau lutut bayi. Ya, tetapi kalau teraba seperti papa bagian punggung bayi dan terasa keras. Leopard 3 ini kita raba di atas simfisis pubis dengan hati-hati, bawah abdomen, di atas simfisis pubis. Jika kepala bayi bisa digerakkan, berarti
belum masuk ke pintu atas panggul. Bila bayi tidak bisa digerakkan, maka kepala bayi sudah posisinya Eetganget. Pemeriksaan Leopold 4, kita posisinya menghadap kaki pasien. Lalu kita letakkan kedua tangan di bagian bawah abdomen dan coba untuk menekan ke arah pintu atas panggul. Untuk pemeriksaan fundus uteri ini kita bisa menggunakan Medline. Caranya yaitu dengan mengukur dari atas simfisis pubis sampai ke atas fundus uteri. Didapatkan hasilnya, maka kita bisa menghitung usia kehamilan atau per minggu. Lalu kita bisa juga menggunakan rumus McDonald, yaitu dengan TFU dikali 2/7 atau TFU di 8/7. Lakukan pemeriksaan BCG. Kita ambil Doppler, beri gel, hidupkan, dan kita ukur di bagian sebelah kiri untuk mengetahui detak jantung janin. Ini tergantung dari pemeriksaan Leopold 3 ya. Ambil angka yang sering muncul. Ini didapatkan hasil 130 per menit. Lalu kita matikan. Pemeriksaan abdomennya sudah selesai ya Bu ya. Selanjutnya kita akan ke genitalia. Permisi ya Bu ya. Sebelumnya posisi kaki ibu ditekuk ya Bu ya. Kita infeksi. Apakah ada dem pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak? Lalu ada keputihan atau tidak? Kita lihat anusnya hemoroid atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan genitalia ini sudah selesai ya Bu ya. Saya tutup kembali ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kaki ya Bu. Jadi kita infeksi ya Bu ya, apakah ada udem atau tidak. Lalu varises atau tidak. Ini kakinya simetris ya Bu ya, tidak ada varises juga. Lalu kita cek pengisian kapiler. Kita pencet bagian kuku, lalu kita amati pemulihannya apakah lebih dari 3 menit atau kurang dari 3 menit. Pemeriksaan refleks humor kepada ibu itu dengan cara memukul di bagian ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Saya mulai ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Saya akan memeriksa bagian dada kanan dan kiri ibu ya Bu ya. Lalu saya akan menggunakan mister ya Bu ya. Setelah itu saya akan mengukur kembali. Lalu ibu bisa menghadap ke samping, memeriksa konjugata kristomal mulai simfisis sampai dengan tulang rusuk kelima. Bisa dinaikkan tadi. Akan mengukur menggunakan Medline. Bisa menghadap ke saya Bu. Saya ukur dari mulai atas simfisis pubis sampai bertemu kembali di atas simfisis pubis. Ini untuk lebarnya. Dulu ya Bu ya. Silahkan ibu duduk kembali. Bu, untuk pemeriksaan fisik ibu hamil, kepala sampai ekstremitas bawah sudah selesai ya Bu ya. Mana perasaannya? Alhamdulillah. Sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Nanti saya akan kesini lagi pada pukul 1 untuk memberikan obat ya Bu ya. Saya permisi, selamat pagi. Di sini saya sudah membereskan alat dan saya akan melepas handscoon. Lalu menggunakan hand wrap. Dokumentasi hari Kamis 10 Desember 2020 saya telah melakukan pemeriksaan ibu hamil secara lengkap kepada Ibu Titin dengan didapatkan hasil untuk TTV-nya itu 120/90 dengan usia kandungan 7 bulan atau 30 minggu lebih 5 hari. Dan didapatkan hasil semuanya normal. Tanda tangan nama terang Friska Nur Afriani.